Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahbaratna hadhil bisyarah anil alamah allati na'rifu biha sidqan nabiyyi min kadhibi wa hiyal ikhbaru bima sayati. Jadi informasi dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu memberitahukan kepada kita bahwa tanda mengetahui kebenaran atau kebohongan nabi itu dengan melihat ikhbar bima sayati, informasi terkait hal-hal yang belum terjadi, apakah benar-benar terjadi atau tidak. Kalau benar-benar terjadi berarti dipastikan itu nabi. Waqat ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a katsirah fa hadatsat kama akhbaru anha. Dan Nabi telah beberapa kali menghabarkan tentang beberapa hal ternyata dan hal itu memang benar-benar terjadi. Wa minha ma la yanfa'u minhul hadatsu wa tahmin. Termasuk dari kejadian itu adalah kejadian yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Kalibari bi anar ruma sayaglibuna ba'da an qaharuhumul fursu qahran sadida. Hatta kadu yatahallunal Konstantiniyah asimatan mulkahum. Seperti informasi yang diberitahukan Nabi bahwa Romawi akan menang setelah dia dikalahkan oleh Persia. Jadi Persia dan Romawi itu kan dua kerajaan besar di zaman dahulu ya. Itu Romawi pernah dihancurkan oleh Persia. Tapi Nabi memberitahukan nanti Romawi akan menang, dan ternyata hal itu terjadi ya. Hingga orang Romawi hampir menyerahkan Konstantinopel untuk menjaga kerajaan mereka. Fal ihbaru idzan bi anna Roma sayarudduna ma fuqida minhum ba'da bid'in sinin la yakunu illa min indillahi ta'ala. Jadi secara logika itu tidak akan mungkin ya kerajaan yang sudah dihancurkan oleh kerajaan besar yang lain itu bisa mengembalikan kejayaannya lagi. Tapi ternyata Romawi bisa mengembalikan apa yang hilang dari mereka setelah beberapa tahun. Dan tentunya kabar itu, informasi itu tidak adalah informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik istaghrabahu jiddan ba'dul musyrikin min Quraisy. Oleh karena ini, sebagian orang-orang musyrik sangat heran dengan informasi yang diberikan Nabi. Mereka tidak bisa menduga hal itu. Warohan ala dzalika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar berani menawarkan beberapa hartanya andai kata informasi Nabi itu keliru. Waqad haqqaqallahul khabara fastahaqqas sidqa ar-rahna. Sehingga karena informasi Nabi benar ya Abu Bakar tidak jadi kehilangan hartanya. Wa hadza qalilun min katsir sayatika tafsiluhu insyaallah taala. Ini hanya sebagian kecil dari mukjizat Nabi ya, yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Warawal qadiyat fi syifa anna Atha ibnu Yasar sa'ala an Abdullah bin Umar bin As an sifat Rasulillah. Al-Qadhi dalam qadiyat ya, dalam kitab Asy-Syifa menceritakan atau meriwayatkan bahwa Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As menanyakan tentang sifat Rasulullah. Faqala ajal wallahi innahu lamausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Jawaban dari Abdullah bin Amr bin As mengatakan memang sifat Nabi itu sudah dituliskan dalam kitab Taurat ya, dan penjelasan di kitab Taurat itu sebagiannya ada yang sama persis dengan Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyira wa nadhira. Sifat yang ada di dalam Quran itu yang dimaksud adalah ayat ini. Wahai Nabi, aku mengutusmu sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan ya. Jadi sifat ini sama dengan sifat yang ada di kitab Taurat. Wa khirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sama itu kal mutawakkil laisa bi fadhin wala ghalid wala sokhab fil asfaq. Walayat fa usayata bisayah walakin ya'fu wa yaghfir.
Jadi Nabi itu sebagai penjagaan ya orang-orang yang ummi, maksudnya beliau itu berada di sekitar orang-orang yang buta 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 aksara, maksudnya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Engkau adalah hambaku, engkau adalah utusanku. Aku menamaimu dengan mutawakil, ya, orang yang menerima menerima wakalah, menerima pewakilan. Engkau tidaklah orang yang keras dan tidak orang yang kaku ya, dan juga bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi Nabi selalu mengampuni siapapun yang berbuat buruk kepadanya. Walakin yakbiduhullahu hatta yuqima bihil millatul auja bi ayaqulu la ilaha illallah wa yaftahu bihi ayunan umyan wa adzanan summan wa quluban gulfa. Dan kelak Allah akan mengambil Nabi, maksudnya meninggal dunia ya. Allah tidak akan pernah mengambil Nabi, Allah tidak akan pernah mewafatkan Nabi hingga agama yang bengkong ini menjadi lurus ya, hingga agama yang bengkong menjadi lurus. Agama yang bengkong menjadi lurus itu maksudnya adalah semua orang-orang Arab ya, itu sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi telah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang terkunci. Kalau ini semua sudah terlaksana, maka Nabi akan mengambil nabinya. Maka Allah akan mengambil nabinya. Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Waruya misluhu an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa huwa alladzi kana ra'isal yahud falam ta'mihi aryasa hatta yatrukad dinal qawim. Dan riwayat seperti ini juga diriwayatkan ya, riwayat yang sama seperti ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dulunya adalah kepala atau ketua orang Yahudi, tapi jabatan yang dimilikinya tidak menjadikan ia buta sehingga tidak mau memeluk agama Islam. Wa kadzal Ka'ab al-Ahbar wa di Turkil hadis. Begitu pula riwayat dari Ka'ab al-Ahbar ya. Di sebagian riwayat hadis ada hadis yang redaksinya berbeda dengan tadi ya. Wala dokhab fil aswaq wala qawalil khona. Jadi tidak berteriak-teriak di pasar dan juga tidak banyak ngomong ya. Maksudnya tidak sering ngomong kasar. Usaddiduhu likulli jamil. Dan Allah telah menguatkan Nabi memiliki seluruh kebaikan. Wa ahabulahu kulla khuluqin karim. Dan Allah memberikan Nabi semua watak ya, watak yang mulia. Ini masih panjang ini ya.